Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi, kembali kita dipertemukan di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi GKJ Jolong Catur, edisi Jumat 8 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menjumpakan kami melalui renungan Satu Hati saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya sebelum kami membuka firman-Mu, kami telah membuka hati dan pikiran kami terlebih dahulu, sehingga firman-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus akan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 14 ayat 21 sampai dengan yang ke-22 yang akan dibacakan oleh adik Gio, murid sekolah minggu GKJ Jolong Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 14 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Gio. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi tema menemukan kebahagiaan. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan? Mungkin ada orang yang secara spontan mengatakan, saya bahagia kalau punya banyak uang, bisa makan yang enak, atau punya pasangan yang keren. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan kedudukan dan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang oke. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setidak-tidaknya itulah yang menjadi gambaran umum yang sering kita temui. Dalam kisah Nyonya Adam berikut ini yang ditulis oleh Fulton Osler mengisahkan yang demikian. Ada sebuah mobil memasuki sebuah area pemakaman dan berhenti dekat penjaga yang saat itu sedang berdiri di dekat pintu masuk. Pengendaranya keluar dari mobil dan mendekati penjaga, katanya, "Maukah Anda menemui Nyonya di dalam mobil itu? Ia terlalu sakit untuk berjalan." Kemudian penjaga kubur mendekati mobil dan melihat di dalamnya duduk seorang Nyonya tua renta dan berkata, "Aku Nyonya Adam. Tiap minggu dalam 2 tahun terakhir ini aku telah mengirimi Anda uang untuk membeli bunga untuk ditaburkan di makam putraku. Tetapi kata dokter, aku tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Jadi saat ini aku datang untuk mengucapkan terima kasih karena Anda telah memberikan kembang-kembang untuk kubur putraku." Lalu penjaga itu sangat terkejut dan berkata, "Nyonya, aku minta maaf. Karena orang mati tidak bisa melihat bunga-bunga, maka aku memberikan bunga-bunga itu kepada pasien-pasien di rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum." Orang-orang di tempat itu sangat menyukai bunga. Kemudian Nyonya itu terdiam diri sejenak, kemudian meminta sopirnya meninggalkan tempat itu. Beberapa bulan kemudian Nyonya itu datang lagi ke tempat pemakaman itu. Tetapi sekarang ia tampak sebagai sosok yang lebih muda
dan mengendarai sendiri mobilnya. Dia berbicara dengan penjaga kubur. "Aku mengantar sendiri kembang-kembang ke orang-orang di rumah sakit itu," katanya dengan senyum kebahagiaan. "Benar Anda. Hal itu membahagiakan mereka, tetapi juga membahagiakan aku. Dokterku tidak tahu apa yang menyembuhkan diriku, tapi aku tahu. Benarlah kata penulis Amsal, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita." Membahagiakan orang lain membuat kita sendiri bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah firman-Mu ini membimbing kami untuk senantiasa menyertakan, bahkan mempersilahkan Tuhan di setiap rencana-rencana kami buat di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga setiap rencana-rencana kami itu kami selalu menyertakan Tuhan, dan itu membuat kami bahagia yang dari Tuhan saja. Ya Tuhan, ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.